Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Program ini sudah sampai ke episode 117 atau 120 ya, alhamdulillah barakallahu fikum. Dan berarti Ustadz Erwandi sudah menemani kita semua selama 100 pekan lebih. Dalam satu pertemuannya Ustadz Erwandi sudah menjawab sekitar lebih dari rata-rata 10, minimal 10, 12, minimal taruh 10 berarti sudah. Nah, dikali aja tuh, 100 dikali 10 ya, banyak ya. Insya Allah 1000 pertanyaan tuh. Nah, semoga bermanfaat ya acara ini, dan maka kami masih tetap membuka bagi mereka yang ingin bertanya. Dan sedikit ada inovasi sedikit, mulai pekan ini, dari mulai pekan kemarin sebetulnya, tetapi untuk Ekonomi Islam dari mulai pekan ini nih, untuk bertanya di semua program live interaktif di Fatwa TV, termasuk live interaktif Ekonomi Islam, bisa dengan nomor telepon WhatsApp di nomor telepon yang ada di atas kepala saya. Nah, 0821, ayah apa nggak ya? 7000, 0821 7000 6087, itu nomor telepon WhatsApp. Telepon loh ya, bukan teks. Kalau teks tetap ke website untuk ditulis, sehingga kita bisa masuk ke sistem kita, sehingga bisa langsung di follow up untuk ditanyakan ke para setisnya, begitu ya. Kami tunggu telepon WhatsAppnya, insya Allah udah lebih memudahkan, udah lebih murah insya Allah. Itu dia nomor WhatsAppnya, boleh disimpan ya, jangan lupa di save ya nomor WhatsAppnya ya, jazakallahu khairan. Kemudian tidak berpanjang lebar, kita langsung sapa aja Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Kami juga balik alhamdulillah sini. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya. Harusnya enak liburan nih Ustadz. jadi syuting deh. Maaf ya. Gak apa-apa ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah pertanyaan yang masuk khusus perbanyak sampai detik saya menuju kereta Ustadz, dari jam 3 tadi menajak kereta menuju Jakarta dari Bogor, itu ada masuk lagi kan, khusus buat Ustadz Erwandi. Tetap udah tahu dia hari ini Ustadz Erwandi, langsung panjang lagi pertanyaan. Begitu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, di acara awal acara ini, acara Ekonomi Islam yang pada tanggal ini ya, akhir Desember, mohon kami diberi nasihat atau peringatan. Pastinya insya Allah peringatan itu bermanfaat untuk kami semua di sini Ustadz. Dan boleh aja bebas temanya, tapi kami kalau boleh request mengenai ini akhir tahun Ustadz. Di mana-mana sel Ustadz. Sel. Wah, mantap Ustadz. Pas lagi tanggal muda kan. Waduh, gimana tuh? Pas lagi mohon Ustadz ya diberi bekal untuk terutama untuk kami-kami yang tidak bisa mengontrol keuangan, terutama istri-istri kami misalnya. Barakallahu fikum Ustadz. Silakan Ustadz nasihatnya. Tafadhal. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Perintah makan, perintah minum, dan larangan untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, padahal makan dan minum adalah kebutuhan yang paling urgent, kebutuhan yang paling pokok. Tapi Allah Azza wa Jal melarangnya untuk berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihan? Israf itu apa? Anda cukup
kenyang dengan makan sepiring nasi goreng. Karena sedang diskon, Anda beli 2. Nah, Insya Allah satu lagi habis juga, ada 1,5. Ya, satu yang pertama halal bagi Anda. oh iya. Satu yang kedua haram bagi Anda. Tapi kalau Anda niatkan bahwa yang kedua mau dibawa pulang, nah istri mau makan, silahkan. Atau yang kedua mau diniatkan semoga jalan menuju pulang menemukan orang yang boleh berhak untuk menerima sedekah. Ya. Ya, ini tidak ada masalah. Tapi tujuannya Anda yang makan tadi, yaitu beli 1 dapat 2, Anda ambil program 1 dapat 2 tadi, maka yang keduanya hukumnya adalah diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka apalagi kebutuhan sel-sel yang lainnya. Kalau saja untuk kebutuhan yang paling pokok, hukumnya haram. Lebih kebutuhan Anda, apalagi kebutuhannya yang tidak pokok. Ya. Tidak pokok. Ya. Seperti, dan kebanyakan kebutuhan yang dibeli itu kebutuhan yang sifatnya adalah tersier. Kebutuhan Kuarter. artinya tidak pun Anda penuh dapatkan, nggak ada yang hilang dari hidup Anda. Iya. Tas di rumah udah 3. Warnanya sudah sesuai dengan 3 warna, Iya. merah, kuning, hijau. Kayak lampu merah, Ustaz. Lampu merah itu. Karena belum ada yang biru, maka Anda ingin beli satu lagi. Beli yang keempat ini adalah Iya, iya. punya haram. Walaupun Anda mengatakan, kan baju saya ada yang warna biru juga. Iya. Peach. Ya. Blue. Maka ini bukan gaya hidup seorang muslimah. Iya, Ustaz. Bukan gaya hidup orang muslim. Iya. Seorang muslim bagi dia cukup 1 handphone. Iya. Ya. Tapi merasa lihat punya teman-teman lain mereknya udah lebih bagus. Padahal kebutuhannya sudah terpenuhi dengan merek yang biasa tadi. Iya. Tidak ada yang hilang dari kehidupannya. Nggak bakal dia mati kalau dia tidak punya merek yang akan dia inginkan ini. Iya. Akan tetapi karena orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama, maka dia pun terbawa keinginan tersebut. Sesungguhnya dia bukan berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi memenuhi hawa nafsunya. Dan hawa nafsu, kata Nabi SAW, tidak akan pernah terpenuhi sampai mulut Anda dipenuhi oleh tanah. Ya. Atau kalau bahasa Sumateranya, sampai mulut Anda berkalang tanah. Iya. Artinya Anda wafat, baru selesai sudah hawa nafsu tadi. Iya. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi ya mesti diperhatikan ya Ustaz ya, untuk tidak berlebih-lebihan ya Ustaz, tidak mubazir ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya pribadi, teman-teman di studio, kemudian juga pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa mengambil pelajaran dari nasihat yang menjelang akhir tahun ini tergoda oleh angka sekian persen ya selnya ya. Nah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan peringatan untuk kita semua. Kemudian Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama ini. Pertama datang dari Ibu Bias, dari Ibu Bias di Jawa Timur, Kota Malang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz izin bertanya Ustadz, saya ada hutang di bank konvensional dengan jumlah miliaran. Peninggalan orang tua saya, kemudian orang tua saya sakit stroke. Jadi hutang orang tua saya yang menanggung.
Orang tua punya tanah atas nama saya. Kemarin ada yang mau beli tanah tersebut. Insya Allah bisa menutupi hutang bank 5 bulan ke depan. Saya sudah izin ke orang tua untuk dijual, tapi orang tua tidak mengizinkan. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah saya menjual tanah itu tanpa sepengetahuan mereka, dalam kurung orang tua? Tanda tanya. Karena saya sudah tidak ada pekerjaan dan pemasukan lagi. Sedangkan semua biaya hidup keluarga dan hutang-hutang orang tua saya yang menanggungnya. Dan juga orang tua tidak mau tahu dengan keadaan saya yang sangat berat ini. Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya. Alhamdulillah. Pertama, Anda bertobat kepada Allah atas hutang riba tersebut. Dan konsekuensi dari bertobatannya adalah mengakhiri perbuatan riba. Bagaimana cara mengakhirinya? Itu dengan Anda menutupinya. Ya. Bila ada aset-aset atas nama Anda dan bisa Anda jualkan saja. Tidak perlu minta izin kepada orang tua kalau sesungguhnya miliknya, karena hutang juga untuk kepentingan dia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Seperti itu ya Ustadz ya. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya tanahnya yang masih atas sama orang tua itu bagaimana? Ternyata nggak cukup juga atau gimana untuk menutup? Apakah tetap gimana caranya Ustadz? Ya tidak bisa lah dia jualkan. Oh iya. Orang tua tidak mau. Ya. Baik Ustadz. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan atas nasihatnya untuk Ibu Bias Ustadz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Rio namanya Rio dari Kepulauan Riau, Kota Batam. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Ustadz, saya mau bertanya. Istri saya bekerja dikarenakan ekonomi saya belum stabil. Jadi saya merelakan istri saya masuk ke dunia kerja. Dan di samping itu istri saya juga membantu orang tuanya. Maksudnya dalam hal pengiriman uang. Saya ingin istri saya tidak bekerja biar lebih fokus mengurus suami dan anak. Sebagaimana anak sering dititipkan ke orang tuanya. Di saat saya meminta berhenti kerja, istri saya menuntut nafkah yang melebihi kapasitas saya, kemampuan saya. Nah, lantas saya belum bisa memenuhi karena ada hutang yang harus saya selesaikan. Lantas bagaimana ya Ustadz nasihat antum? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya, nasihatnya harus nasihati istrinya. Oh ya. Ya, istrinya wajib taat kepada suaminya selagi suaminya tidak memerintahkan kepada perbuatan dosa kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu. Dan dalam hal ini adalah kebaikan untuk istri sendiri. Iya. Seharusnya dia tunduk taat kepada suaminya karena Allah yang menyuruh wanita taat kepada suaminya. Iya betul. Dan suami tidak ada kewajiban memberikan nafkah melebihi kemampuannya. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang suami dalam nafkah kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi untuk Mas Rio di Riau, Batam, begitu dari jawaban Ustaz Irwandi, semoga bisa dipahami ya, semoga Allah mudahkan dalam menasihati istrinya. Kemudian pertanyaan berikut dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, begini bunyinya, dari Ibu Nur Halifah di Sambas, Kabupaten Sambas. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kelindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, Ana dan suami membeli gerobak usaha punya ibu. Gimana nih? Ana dan suami membeli gerobak usaha punya ibu Ana dengan harga 7 juta dan dibayar dengan cara dicicil. Di bulan terakhir
catatan ibu ana dan catatan ana selisih 400.000. Ana tidak masalah dengan selisihnya. Yang ingin dipertanyakan, apakah boleh ana tetap memberikan selisih itu? Kalau ana tetap ikut catatan ibu ana, maka harga gerobak tersebut menjadi 7.400.000. Nah, apakah tidak menjadi riba, Ustadz? Meskipun ana ikhlas, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Anak kepada orang tua nggak ada ribanya. Oh, Masya Allah. Ya, karena anak sering berbagi kepada orang tua. Ya. Maka ketika dia melebihkan dalam hutangnya, maka itu tidaklah termasuk riba. Ya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi anak justru harus wajib ya memberikan lebih kepada orang tuanya, Ustaz. Iya, Ustaz, ya begitu ya. Ya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Jadi tidak anak dan orang tua itu tidak ada riba ya berlaku di situ, Ustaz ya. Memang kewajiban seorang anak. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Rina Umu Gazi. Rini Umu Gozi di Banten, Tangerang, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erwandi. Ustaz mau bertanya. Ustadz mau bertanya. Peraturan di negara kita untuk melakukan kegiatan pengurusan ekspor dan impor barang harus diberitahukan atau dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat kepabeanan. Surat pemberitahuan tersebut menjadi dasar pemungutan bea cukai barang atau pajak. Saya memiliki sertifikat tersebut dan dipakai oleh perusahaan untuk menjual jasanya sebagai pengurus kepabeanan. Apakah hukum mendapat imbalan atau gaji karena memiliki sertifikat tersebut, Ustadz? Terima kasih. Dia memiliki sertifikat kepabeanan. Kemudian dipinjam oleh perusahaan lain dan dibayar uang oleh mereka. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh, masalah. Barakallahu fikum, Ustaz. Bila hal itu dibenarkan oleh pihak yang berwenang. Iya. Iya, barakallahu fikum, seperti itu, Ustaz ya. Alhamdulillah, jadi boleh jawabannya dari antum. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Sunarto. Sunarto di Surabaya, Jawa Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erwandi Afwan. Ustaz, ana mau bertanya, perihal jika kita melamar kerja dan kita diminta bayar uang pelicin, hukumnya bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jangan Anda bayar. Bila Anda bayar, Anda dikatakan oleh Nabi SAW pemberi uang pelicin, penerima uang pelicin, dua-duanya dalam neraka. Anda mau cari kerja untuk dapat harta untuk hidup yang halal, bukan ingin masuk neraka. Maka jangan pernah kasih uang pelicin. Ajukan saja, kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima berarti rezeki Anda bukan di sana yang terbaik. Ya, begitu ya, Ustaz ya. Jadi jangan diterima ya, Ustaz, jangan kerja di sana ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jangan berikan uang pelicin, bukan jangan kerja di sana. Oh, jangan berikan uang pelicin. Jadi kalau daftar aja ya, melamar aja ya. Diterima nggak terima nggak mas? Iya, begitu, Ustaz ya, tabrak aja. Nah, muka badak aja, Ustaz. Kalau diminta diemin aja ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Nasihun Amin. Nasihun Amin di Allahumma sholli wa sallim hujan, Ustaz. Nasihun Amin, Kalimantan Barat di Kabupaten Melawi, Indonesia. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Ana izin bertanya, Ustadz. Apabila ada satu masjid memiliki uang saldo tanggukan kurang lebih 100 juta. Apa itu saldo tanggukan? Kurang lebih 100 juta. Kemudian di sebelah masjid tersebut dibangun masjid baru yang lebih besar yang akan menggantikan masjid lama. Pertanyaannya pertama, apakah kas masjid lama boleh digunakan untuk membantu pembangunan masjid barunya? Kedua, bagaimana batasan belanja operasional masjid? Apakah boleh bila di mana
belanja misalnya gula, kopi, teh atau makanan begitu. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Kalau dia satu yayasan tidak ada masalah. No. Yang kedua, apa maksudnya gula, teh, kopi? Ya. Ya, itu nggak masalah ya, Ustaz ya, untuk kebutuhan dapur itu ya, itu ya. Pertanyaan yang pertama boleh. Boleh. Pertanyaan yang kedua saya tidak paham apa maksudnya. Batasan belanja operasional masjid, apakah boleh bila bisa membeli belanja gula, kopi, teh atau makanan gitu? Katanya. Untuk siapa? Nah, ini nggak disebutan. Untuk siapa ya? Gimana? Bolehnya untuk siapa saat batasannya? Kalau kondisi seperti ini, gula, kopi, teh. Emang masjid butuh makan gula dan kopi teh. Nah, itu nggak tahu. Di tempat Ana, musola Ana ada. Yang butuh manusia. Yang butuh manusia, masjid tidak pernah butuh itu. Oh iya sih. Iya. Masjid operasionalnya paling butuh imam, muadzin, kemudian yang bersih-bersih. Hanya itu kebutuhan masjid. Iya, sabun-sabun. Untuk mereka bertiga ini boleh. Iya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Untuk siapa dulu ya, Ustaz ya? Dan masjid itu biasanya untuk sabun-sabun ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Banten, Tangerang, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, izin bertanya Ustaz. Saya seorang pedagang di marketplace. Saya ditawarkan untuk mendaftarkan toko agar pembeli dapat menggunakan gratis ongkir. Namun, terdapat bagi hasil dengan pihak marketplace sebesar 4% dari harga barang yang dibeli oleh customer. Kemudian, jika saya tidak mendaftarkan toko saya akan mendapatkan keuntungan 100% tanpa bagi hasil dengan pihak marketplace. Nah, yang mau ditanyakan, bagaimana hukum keuntungan dari bagi hasil yang saya dapatkan kini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Gitu. Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. 169. Baik. Berikutnya, pertanyaan dari ini dia. Dari Pandu Wijaya. Pandu Wijaya bunyi begini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya. Project untuk pemilihan rumah sewa karyawan asing. Saya ada project untuk pemilihan rumah sewa karyawan asing. Melakukan pembayaran listrik, air, kemudian sesuai dengan tagihan pemakaian setiap jadwal penagihan bulanannya. Kemudian membuat laporan detail bulanan, pemakaian, pembayaran, dan lain-lain. Kemudian mengajukan tagihan penggantian kepada perusahaan karyawan asing tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan. Dan juga tagihan servis fee bulanan atas fasilitas jasa ini. Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Enggak. Ya. Ini uang servis atas jasa, hukumnya halal. Alhamdulillah. Seperti itu Ustadz ya. Kemudian dari Mugo Amanto, begini bunyinya. Pertanyaannya adalah ini Mugo Amanto di Kabupaten Sragen begini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya Ustadz. Apakah termasuk hutang, orang yang ingin beli konten, siapa yang bisa menebak pertanyaan dari kreator? Siapa yang bisa menebak pertanyaan dari kreator yang bikin konten itu? Apakah termasuk hutang orang yang bikin konten? Siapa yang bisa menebak pertanyaan dari kreator yang bikin konten? Untuk memberi transferan, siapa yang bisa menebak atau menjawab dengan benar? Padahal ada ratusan atau ribuan netizen yang jawabannya benar, tapi kenyataannya tidak diberi transferan. Tidak seperti yang diunggah di medsos Instagram yang bikin konten itu. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Apakah ini termasuk pendusta? Ya, pendustanya gimana dia?
Jadi nggak semua yang jawabannya benar nggak dikasih semua transferannya Ustadz. Si netizen itu. Dia ngomongnya apa? Kontennya nggak disebutkan Ustadz. Iya, si pemilik konten ngomongnya apa? Bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz? Afan Ustadz? Yang apanya? Si pemilik konten? Apa sampaikan, persyaratan apa, janji apa? Oh gitu. Tergantung janjinya begitu Ustadz ya? Tergantung janjinya begitu Ustadz ya? Ya seperti apa dia ngomong. Oh iya. Iya. Bagaimana waktu dia promosinya ya gitu ya Ustadz ya? Sebagaimana dia promosinya ya Ustadz ya? Taib. Alhamdulillah. Taib. Kita coba sekarang pemirsa ada telepon masuk. Kita coba sapa. Ini semoga jaringannya bagus ya. Sinyalnya bagus karena ini sedang ada hujan di Jakarta. Kita coba sapa penelponnya Ibu Herzani di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, bagaimana teman? Sudah bisa direspon? Assalamualaikum, Ibu Herzani. Ya, ini kita masih semoga ini penyesuaiannya semoga lebih cepat ya. Ini karena ada jaringan baru dengan telepon WhatsApp, semoga bisa bersabar sebentar. Bagaimana bisa dilanjut teman-teman? Halo. Assalamualaikum. Ibu Herzani. Kok nggak diangkat ke ustadznya? Halo, iya. Bapak Herzani di Lampung. Itu masuk. Ya mas, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Silakan disampaikan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Herzani. Waalaikumsalam. Kok nggak ada jawaban dari Pak Ustadznya? Oh, halo. Apakah ini terdengar Pak Herzani? Apakah ini terdengar dari Fatwa TV ini? Halo, iya. Terdengar suara kami? Halo? Saya Herzani dari Lampung. Silakan Bapak untuk alat untuk mendengar acara kami. Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan deh, silakan. Silakan Bapak sampaikan. Anak saya kan buka klinik. Ya. Halo? Lanjut Bapak, lanjut. Kami catat. Silakan. Kok nggak ini Pak, nggak ada jawabannya. Halo. Silakan Bapak silakan. Disampaikan pertanyaannya. Anak buka klinik. Anak saya kan, halo? Ya, silakan. Terus? Lanjut. Anak saya kan buka klinik. Nah, apakah boleh dia menerima pasien yang pembayaran melalui BPJS? Riba apa enggak gitu. Karena kan sekarang ini kebanyakan pasien kita itu kan hampir 80% itu mengikuti asuransi BPJS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Herzani. Ya, Ustadz Erwandi, Ustadz bisa dimonitor pertanyaan Bapak Herzani tadi? Bisa terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Ya, pertanyaannya, apakah kita pemilik klinik atau rumah sakit boleh menerima pasien yang menggunakan pembayaran dengan BPJS? Jawabannya boleh. Ya, dengan syarat pihak klinik jujur. Bila pelayanannya memang A, obatnya diberikan adalah A, yang ditagihkan kepada pihak BPJS-nya harus sama, tidak boleh direkayasa. Ya, dan ini tentu sangat memudahkan banyak kaum muslimin bisa berobat dengan kemampuan finansial yang sangat rendah. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi, Bapak Erwandi tadi bisa paham ya Pak ya di Lampung tadi ya.
Kami tunggu telepon yang lain di 0821 7000 6087 di line WhatsApp ya. Kami masih tunggu pertanyaan berikutnya. Berikutnya Ustadz kita membacakan pertanyaan dari website. Pertanyaannya seperti ini. Bapak Agus Son Haji, dari Bapak Agus Son Haji begini bunyinya. Di Malang, Jawa Timur. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Irwandi. Ustadz izin bertanya kami. Perusahaan saya menjalin kerjasama dengan Pegadaian dan mewajibkan karyawannya memiliki tabungan emas sebagai jaminan kerja. Karena saya bertanggung jawab untuk menagih tagihan konsumen ke perusahaan. Tiap bulan gaji saya terpotong otomatis oleh sistem perusahaan untuk tabungan emas dengan besaran yang berbeda-beda. Dan bisa dicairkan ketika saya sudah pensiun atau keluar. Nah, bagaimanakah status gaji saya yang terpotong itu Ustadz untuk tabungan emas? Terus, bolehkah saya ambil sesuai dengan besaran yang dipotong dari gaji? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Itu transaksi membeli emas dengan potong gaji dan emasnya tidak ada dan tidak diserah terimakan dengan cara ya dan biadin secara tunai, hukumnya adalah riba. Karena hukumnya adalah riba, maka perbuatannya adalah perbuatan yang haram dan jual belinya tidak sah. Maka hak dari si pemilik tabung emas tadi, pertama kewajibannya bertobat kepada Allah, tutup rekening ketika riba, kemudian ambil, mau dikonversi ke emas boleh, mau diambil rupiah juga tidak ada masalah. Bila dikonversi ke emas, ya cairkan itu emas, keluarkan selisih bila ada selisih. Bila tidak ada selisih, itu adalah milik Anda. Allahu a'lam. Iya, begitu ya. Itu uang-uang kita dan itu ditabung emasnya nggak kelihatan ya Ustadz ya, begitu ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yulita. Ibu Yulita di 3706. Ibu Yulita di Sumatera Barat, Kota Padang Ustadz. Begini bunyinya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Irwandi dan tim Fatwa TV selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz. Ana seorang karyawan swasta bergerak di bidang jasa kesehatan di laboratorium dan perusahaan sudah TBK. Dan perusahaannya sudah TBK. Apa itu? Kemudian sehingga bisa investasi saham. Titik. Apakah Anda boleh Ustadz membeli saham perusahaan tempat Anda bekerja? Bagaimana dengan uang tunjangan, status uang tunjangan hari tua yang di cover oleh Jam Sostek yang sekarang namanya BPJS hari tua? Apakah itu termasuk riba ya Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya. Yang pertama, kalau perusahaan Anda yang TBK itu 0 pinjaman ribanya, ya boleh Anda beli sahamnya. Dan 0 juga penempatan dana di bank konvensional atau bank riba. Silahkan Anda beli. Yang kedua, bila tunjangan hari tua Anda potong BPJS, Anda memang tidak ada berdosa karena itu di luar kemauan Anda. Iya, begitu ya. Tapi dia transaksinya mengandung riba. Iya. Jadi Anda tidak bertanya apa-apa, maka ketika uang itu keluarkan bunga ribanya, berikan untuk fakir miskin atau kemaslahatan umum, dan sisanya uang Anda silahkan dipakai. Iya. Begitu Ustadz ya. Jadi harus pandai-pandai menghitung ya, menghitung ininya yang mana yang milik sendiri, mana yang bukan. Barakallahu fikum Ustadz atas kiat-kiatnya ya, trik-triknya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Idul Kholik kok. Di Kerawang, Jawa Barat begini bunyinya, bismillah. Izin bertanya Ustadz Irwandi, jika ada dana riba yang peruntukannya bukan untuk fasilitas umum,
melainkan digunakan untuk biaya pengurusan balik nama ma'had tahfiz. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh. Oh, Masya Allah. Pak Tahfiz memang punya pribadi. Bu, Namanya yayasan. kalau punya yayasan gimana, kalau pribadi bagaimana Ustadz? Mana ada yayasan punya pribadi? Oh ya, Maksudnya maksudnya punya umum. ya kalau Mahat Tahfiznya punya pribadi, kan mungkin ada aja Ustadz. Mahat Tahfiz tapi milik pribadi gitu. Boleh nggak Ustadz? Kalau pendidikan Indonesia harus diselenggarakan melalui yayasan. Oh iya betul, siap. Yayasan Umumnya ketika dia kan itu keharusan bukan umumnya. Ya. Dan yayasan ketika dia tutup, dananya tidak boleh dikuasai oleh individu. Ya. Pengurusnya tidak boleh dapat digaji karena status kepengurusan. Ya. 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 Maka itu bukan milik individu, milik umum, silahkan Ya. dipakai dananya ya. untuk itu. Ya. Jadi boleh Ustadz ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian alhamdulillah yang bertanya tadi Idul Kholik. Nah, sudah dapat ya fatwa dari Ustadz Revin, semoga bisa Ustadz Sarewandi bisa dieksekusi lah ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Ummu Abdillah di Lampung, Kabupaten Lampung Utara. Begini, Assalamualaikum Ustadz Sarewandi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum Bitcoin untuk investasi dan alat tukar? Sebagai investasi dan alat tukar Ustadz, jazakallahu khairan. Bitcoin dia bukan alat investasi, bukan juga alat tukar. Nah loh, iya. Buktinya bukan alat investasi. Bila mati listrik padam sejawa Bali selama 2 Bitcoin yang nilainya triliunan itu 0. Beli cendol pun Anda nggak bisa di pinggir jalan. Ya. Kemudian Bitcoin bukan uang. Kalau Anda beli cendol, tukang cendol nggak mau dibayar dengan Bitcoin. Kalau Anda bilang ini harganya 5 triliun, bisa beli ton apa-apa, dia nggak mau. Ya. Berarti dia bukan uang. Ya, dia bukan uang. Ya. Iya. Kemudian orang yang mau menukarnya dengan hartanya adalah orang yang bodoh. Banyak. Tanah, uang, rupiah yang dia beli dengan keringat ditukar dengan hanya kode-kode enkripsi yang tidak jelas. Iya. Ya, yang kalau listrik padam nilainya 0. Mengerikan. Iya Ustaz. Baik Ustaz, seperti itu ya. Sebaiknya hindari ya. Tidak ada, berarti Bitcoin adalah bukan investasi dan juga bukan uang ya. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatan untuk kita semua. Kalau investasi Anda beli tanah, bangun di atasnya bangunan, jual, itu investasi. Nah. Ada tanah, ada rumah. Atau beli tanah, kemudian olah jadi kebun. Nah, hasil kebunnya cabai, sayur mayur, jual, itu namanya investasi. Nah, iya. Itu investasi. Ya. Ya. Masya Allah. Itu mau mati listrik, mau apapun, tetap uang Anda tidak hilang. Iya, sayur-sayurannya masih di depan mata ya Ustaz ya. Kalau dibeli tanami sayuran, ya. Bayar petani gitu Ustaz ya, Masya Allah. Indah sekali itu, Masya Allah. Kemudian barakallahu fikum Ustaz dan atas nasihatnya dan peringatan untuk kita semua agar tidak tergiur dengan terlalu banyak browsing ini Ustaz. Terlalu banyak browsing. Kemudian pertanyaan berikut Ustaz datang dari hamba Allah di Tasikmalaya, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Dulu ibu saya membeli tanah dari uang hasil upah pengurus koperasi simpan pinjam. Dulu ibu saya beli tanah dari uang hasil upah pengurus koperasi simpan pinjam. Sekarang tanahnya diwakafkan sebagai tempat pemakaman umum. Apakah tanah tersebut halal untuk diwakafkan Ustadz? Jika haram, bagaimana Ustadz solusinya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Begitu katanya. Halal, memang harta hasil dari riba
Ya, wallahu alam, mungkin ibu Anda tidak tahu bahwa itu riba dahulu. Iya bisa jadi, ya jangan-jangan. Kalau tidak tahu dia itu hukumnya riba, maka Allah sangat maha baik. Allah mengatakan, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Ya. Ya. Barang siapa yang ketika Allah mengharamkan riba, dia mengetahui itu riba. Ya. Yang telah berlalu Allah maafkan. Masya Allah, baik sekali Allah. Iya. Maka Allah maafkan dan statusnya halal. Ya, ibu Anda tidak tahu, maka itu adalah uangnya uang halal bagi dia. Iya. Apalagi dia wakafkan. Andai dia pun tahu, dia wakafkan, wakafnya sah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena uang dari riba itu boleh untuk kepentingan umum seperti pemakaman. Iya. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari pahala wakaf kepada ibu Anda. Masya Allah, diwakafkan untuk pemakaman umum lagi, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya untuk yang bertanya ya di Tasikmalaya. Semoga bisa paham banget ya, bisa puas ya, beri kabar kepada ibunya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak Riza Latif di Bandung, begini bunyinya. Afwan Ustadz bertanya, loh bagaimana? Afwan Ustadz saya mau bertanya, pekerjaan Ana sebagai PNS, tugas Ana sebagai pembayar gaji dan tunjangan pegawai dengan sistem penyaluran melalui transfer ke rekening pegawai. Nah, terkadang pihak banknya mengirim makanan, uang dalam kurung fee, kurung tutup, ke pimpinan kantor Ana, dan nanti dibagi-bagi ke bawahannya. Nah, apakah hal seperti ini boleh Ana makan atau Ana pakai Ustadz? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Kalau ini perusahaan swasta dan bila pimpinan tersebut dibolehkan melakukan hal itu oleh owner, tidak ada masalah. Jadi kalau pemerintahan, tentu ini hukumnya haram. Ini adalah riswah. Ya, tidak boleh kalau atau perusahaan TBK, ya tentu ini tidak boleh dilakukan. Iya, Ustaz, seperti itu ya. TBK dan untuk perusahaan milik pemerintah tidak boleh ya Ustaz ya. Kalau swasta silakan ya Ustaz ya, begitu ya. Yang penting izin atasan ya Ustaz. Izin owner pemilik. Izin owner ya, owner. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi ya Bapak Riza Latif di Bandung tadi ya, bisa paham ya kalau ini pemerintahan tidak boleh. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Roza Ningsih di Padang, Sumatera Barat, begini bunyinya. Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya, tahun 2019 kembali dari umroh, hati Ana udah mantap untuk resign dari perusahaan asuransi. Kemudian tahun 2017, waktu tahun 2017, 2 tahun lalu masih ragu. Nah, sampai sekarang Ana dapat pensiun yang transfer via bank konvensional, di mana uang pensiun tersebut dipotong dari gaji tiap bulan sewaktu masih bekerja. Nah, pensiun tersebut plus tabungannya yang ada untuk biaya hidup dengan 4 orang anak yang masih dalam pendidikan. Sementara suami tidak bisa memberi nafkah. Nah, yang mau ditanyakan, apakah uang pensiun ini halal Ustadz? Syukron Ustadz, begitu. Ya, uang pensiun itu adalah akumulasi dari uang dari semenjak lama. Ya. Andai pada itu akumulasinya Anda belum mengetahui hukumnya haram, maka tidak ada masalah uang pensiun itu. Ya. Ya. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ummu Aisyah. Ummu Aisyah
Di Bekasi begini bunyinya. Bismillah Ustadz Irwandi, semoga Ustadz sekeluarga beserta tim dan seluruh muslim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ustadz izin bertanya, saya dan dua sebut saja temannya kali ini ya. Saya dan dua dalam kurung sebut saja A dan B, rekan saya memesan makanan yang berbeda-beda kepada satu penjual makanan. Saya dan dua teman saya, rekan saya itu memesan makanan yang berbeda-beda kepada satu orang penjual makanan. Pemesanan melalui rekan saya yang A. Nah, lalu kami mendapatkan satu bonus pembelian. Nah, A ini memakan bonus makanan tersebut sendiri tanpa persetujuan dan mengajak kami. Apakah makanan yang dimakan oleh teman saya itu hukumnya halalkah Ustadz? Mohon penjelasannya. Dia halal bagi dia sepertiga. Bingung Ustadz, gimana? Sepertiga gimana? Oh Dia gitu. Paket makanan apa 2 paket makanan tadi dibeli? Di sini 3 dong, 3. Cuman yang A, mereka kan belinya lewat A. A-nya beli ke penjual. Nah, yang dapat bonus tuh si A yang terima. Nah, dimakan sendiri. Nah, gimana Ustadz? Iya, yang halal buat dia sepertiga, yang 2/3 adalah hak 2 temannya. Nah, Ketika 2 temannya tidak mengikhlaskan, nah, itu urusannya di Iya. akhirat. Iya begitu ya Ustadz ya. Iya. Tuh, iya. Baiklah, barakallahu fikum Ustadz. Jadi halalnya cuma sepertiga dari bonus itu untuk yang diterima oleh A ya Ustadz ya. Ya. Oh Masya Allah. Nah teman kami Habibi mudah-mudahan bisa paham ya ada atas ini ya. Sering dapat bonus. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan insya Allah ini yang terakhir insya Allah. Pertanyaan berikut datang dari Erna Susanti di Jawa Tengah. Kota Magelang, Indonesia. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu dirahmati Allah dan selalu dalam lindungannya. Ana izin mengajukan beberapa pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu teman Ana mencari kontrakan di tempat Ana tinggal. Terus Ana menghubungkan teman Ana yang mempunyai rumah yang mau dikontrakan. Dan akhirnya teman Ana mengontrak di rumah tersebut. Kemudian tetangga yang rumahnya dikontrakan itu datang ke rumah Ana dan memberi uang jajan untuk anak Ana. Nah, bagaimana hukum uang jajan ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Halal, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya di awal, kamu nanti jajanin anak saya gitu boleh gak Ustadz? Boleh. Oh tetap boleh. Uang fee membawa pelanggan. Oh iya, komisi marketing ya Ustadz ya. Ya, fee marketing. Dari awal dia katakan, kalau jadi saya kasih 2% ya. Iya. Dari sewa kos bulanannya, atau 5% dari sewa kos bulanan. Iya. Boleh. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi itu adalah fee marketing ya Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum kepada tentang uang kontrakan tadi mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz. Banyak sekali yang sudah antum jawab. Masya Allah hampir 20 Ustaz. Masya Allah barakallahu fikum. Semoga ilmu yang antum sudah share kepada kami bisa ditindaklanjuti dan dipahami kemudian diamalkan barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah genap sudah acara kita di sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Irwandi. Semoga ini sebetulnya susah-susah ini pertanyaannya. Susah-susah. Bingung semua. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Allah temukan lagi di acara ini. Di jam yang sama, acara yang sama, Ustadz yang sama insya Allah. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan